Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat wayahkil bagi orang Garut. Ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Bapak Milenial. Idola keluarga, keluarga idola, itulah Bapak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan atau mendatangin ya? Ini bingung sekali posisinya karena kedatangan kita yang datang, terus kemudian mendatangi ya memang sebetulnya kita yang mendatangi. Kita mendatangi, kita mendatangi senior kita, guru kita, kemudian apa lagi ya? Orang hebat yang ada di Garut. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Thohirin Hasan MPD, Kepala Balai Diklat Kependudukan dan KB Kabupaten Garut. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Kanda, jadi Kanda, Bapak. Terima kasih Bapak berkenan mampir di channel YouTube kami dan terima kasih fasilitas yang luar biasa. Ini saya seperti cosplay Deddy Corbuzier ini, close the door, gitu ya. Karena dengan fasilitas yang luar biasa di kantor BKKBN ini ya. Nah, tanpa berlama-lama, saya pada kesempatan kali ini ingin ngobrol selama setengah jam ke depan terkait Bapak dan ketahanan keluarga. Melihat berbagai fenomena dan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, selama hampir 3 tahun terkait ketahanan keluarga, kita ingin punya perspektif baru, pandangan baru dari seorang Bapak Dr. Muhammad Thohirin Hasan MPD terkait fenomena-fenomena yang terjadi. Kita semua sepakat bahwa di negeri kita ini bukan krisis ekonomi yang paling parah sebetulnya, bukan krisis politik, sosial, budaya. Krisis yang paling utama yang harus dihadapi adalah krisis keluarga. Bagaimana tidak mau negara kita adalah negara ketiga angka fatherless, angka kehilangan orang tua. Orang tua tidak hadir dalam pengasuhan, apalagi dari angka ketiga itu adalah orang-orang yang hadir dalam pengasuhannya, dia orang-orang yang memiliki budaya patriarki. Patriarki itu adalah orang-orang yang sekalipun dia hadir dalam kehidupan anaknya, tapi pola pikirnya adalah yang penting ngasih nafkah. Ini kan pola yang berbahaya, apalagi di Garut nih. Berbagai fenomena-fenomena keluarga itu menjadi tantangan tersendiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol dengan Kanda kita, dengan senior kita terkait fenomena-fenomena tersebut, bagaimana menyikapi, melihat fenomena itu dan bagaimana nanti solusi menghadapi fenomena-fenomena tersebut. Silakan Kanda, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Ajay atas silaturahimnya ke Balai Diklat Pendudukan dan KB Kabupaten Garut, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN. Itu saya sengaja sebut lengkap karena memang kita sekarang sudah menjadi. Oh iya, betul. Jadi selamat datang Bapak Milenial. Siap, terima kasih Kanda. Balai Diklat Garut, ini ada pasukannya banyak banget di luar. Jadi saya senang sekali bisa ngopi bareng. Siap. Ini kan dari ciri bahwa saya yang namu, bukan beliau yang namu ini. Ini kopinya enak nih, nggak sembarangan ya. Nah, pertama saya berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari Bapak Milenial. Komunitas sangat keren di Kabupaten Garut yang saya kira ini harus diamplifikasi sehingga levelnya semakin banyak yang bergabung dalam gerakan. Yang kedua, betul apa yang disampaikan oleh Kang Ajay. Ini fenomena yang luar biasa. Saya ingin menyatakan begitu. Pertama, banyak orang yang berteriak tentang pemanasan global. Ya, betul. Atau global warming. Tidak semua sudah mulai peduli sekarang. Ada gerakannya. Ada gerakannya, banyaklah gerakan-gerakan ikut untuk mengantisipasi pemanasan global. Tapi belum terlalu banyak orang-orang yang kemudian bergerak dalam mengatasi pendinginan global. Pendinginan global. Apa itu pendinginan global itu? Global cooling. Global cooling. Nah, global cooling ini, teman-teman sekalian, Kang Ajay dan bapak-bapak milenial, itu fenomena di mana di dalam keluarga itu sudah kehilangan kehangatan, sehingga adem aja tuh, hanya perasaannya. Hubungan antara pasangan suami dengan istri, suami istri, orang tua dengan anak itu semakin hambat. Nah, ini kan menarik
Betul. Jadi yang seharusnya rumah atau keluarga itu Memiliki kehangatan. itu pelan-pelan sudah mulai hilang kehangatan. Jadi maka saya menyambut baik tuh gerakan Bapak milenial yang sudah 3 tahun bergerak itu menjadi bagian dalam mengembalikan kehangatan di dalam Keluarga. Mantap. Keren. Mantap. Makanya gini, karena ada fenomena, kalau di Garut itu, sekarang rumah tangga itu ayah-ayah memiliki penyakit 150. Tahu nggak 150? Apa itu? 100 itu kan cepet. Ya. 50 gopek. Jadi tego. Tego itu bisa ngomong. Oh. Ayah-ayah yang Oke. ayah-ayah yang ketika Gagu dia ya. gagu. Dia di luar itu begitu semangat ngobrol, tapi di rumah dia memiliki satu penyakit yang penyakit itu adalah penyakit cicak. Oh. Cuman kayak gitu karena jadi sedikit sekali kata-kata. Gitu. Kalau kata anak mudanya penyakit cicak dan penyakit 150. Kalau kata-kata lebih penyakit global cooling kan gitu. Yeah. Lanjut kada, mohon maaf. Enggak, bagus aja itu. Saya kira betul itu. Kan tidak mudah juga memang. Mungkin kita menjadi pembicara hebat di luar, tapi tidak terlalu banyak juga yang menjadi pendengar hebat, apalagi pendengar hebat untuk anak-anaknya. Betul. Dan Bapak milenial tadi punya istilah yang bagus nih. Bapak-bapak cak gitu. Karena memang mungkin ada banyak yang mau disampaikan tapi tidak tahu cara menyampaikan. Betul. Nah, itu poin yang saya kira amatan yang menarik ya fenomena yang bisa dikeluarkan. Nah, kabar baiknya begini, Kang Ajay. BKKBN juga tidak tinggal diam. Wih, mantap. Jadi apa nih? BKKBN lewat kementerian yang baru itu punya quick win. Ada 5 quick win dan salah satunya memang bicara tentang ini. Kita punya gerakan namanya GIT. GIT? Apa itu GIT? Tulisannya itu GT. GT, apa GT? Bacanya GIT itu kira-kira kalau dibahasakan kan jadi pintu gerbang ya. Itu pintu gerbang untuk membangun kehangatan kembali di keluarga. Bukan membangun rumah tangga baru. Oh, jangan. Oleh karena itu GIT itu gerakan ayah teladan. Gerakan ayah teladan. Gerakan ayah teladan. Ini kita bicarakan kembali. Nah, siapakah sasaran dari gerakan ayah teladan? Kita tahu nih, Kang Ajay dan teman-teman di komunitas Bapak milenial itu kan bapak-bapak baru yang sangat aktif, kemudian membangun komunitas. Dan itu sebenarnya yang kami harapkan. Semakin banyak komunitas bapak-bapak peduli yang ngobrol tentang bagaimana menjadi bapak yang diharapkan. Betul. Ya, bukan bapak yang tidak diharapkan. Jadi kehadiran yang dipertentangkan. Kehadiran yang tidak dirindukan. Tapi kehadiran yang memang dirindukan. Karena itu sasarannya yang pertama itu remaja laki-laki, termasuk catin laki-laki. Jadi siapa yang akan menyentuh mereka kalau bukan kita, para bapak milenial yang kemudian bisa bercerita pengalaman, bercerita bagaimana memberanikan diri untuk menikah dan kemudian akhirnya menjadi bapak. Ya. Yang pertama remaja dan catin pria sebagai calon ayah. Dari gerakan GIT ini ya. Itu sasarannya yang pertama. Yang kedua, itu ayah yang memiliki anak usia dini. Anak usia dini. Sehingga tadi tidak menjadi bapak cecak tadi. Bapak cecak ya, betul. Karena tidak mudah bicara dengan anak-anak. Tidak mudah. Dengan bahasa yang yang dimengerti oleh anak itu sudah mudah ya. Betul. Dan anak ini kan istimewa ya. Betul. Kadang kita orang tua itu kan tidak bisa fisik di sini, pikiran di sini, dan jiwa di sini. Tapi kalau anak-anak itu selalu bisa. Betul. Nah, ini sebenarnya orang tua belajar ke anak, dan anak juga merasa mendapat kehadirannya. Betul. Ada tuh, saya kira banyak lah ya bacaan yang bicara tentang bagaimana kemudian orang tua justru mendapatkan kebahagiaan tertinggi ketika bisa berkomunikasi, membuat ketawa, dan membangun suasana akrab di dalam rumah. Ya, kehangatan itu ya. Nah, itu menurut saya nanti Bapak milenial juga boleh bercerita tuh bagaimana mewujudkan itu dalam rumah. Nah, yang ketiga, itu para ayah yang memiliki anak usia pra remaja atau remaja. Ya. Menuju akil balik ya. Betul. Nah, remaja ini kan nanti juga akan menjadi calon bapak. Calon
itu sasarannya dari kita. Mantap. Ayah teladan. Jadi sasar mau calon Pengantin. Jadi bapak baru. Kemudian bapak yang sudah punya remaja. Ada tuh udah menua tua. Ada bapak yang tua ada. Iya. Ya, dia menikah lagi jadi kemudian dia karena filosofi Sunda itu dicok sini ya, jangan dipraktekin. Kalau istri itu harus 3 karena gitu. kalau satu iswan namanya. Kalau istri itu 3 istri. Oh. Kalau di bahasa enggak ada kan. Itu cuman jokes teman-teman sekalian. Nah, lampunya mati 1. Enggak apa-apa. Lanjut. Itu sasaran programnya. Kira-kira kadang-kadang bingung ini kan, saya teman-teman udah ada di rumah nih, kerjaannya sudah dibagi waktu, mana untuk memikirkan karir, mana untuk memikirkan masa depan anak, mana untuk memikirkan nafkah. Tapi ketika kita di rumah ngobrol sama anak, sama istri, kadang-kadang bingung harus ngobrol apa kira-kira. Nah, kira-kira di gap itu ada nggak ketika kita sedang ada di rumah, aktivitas apa yang harus dilakukan seorang bapak ketika di rumah kira-kira? Iya, betul. Ini menarik nih pertanyaannya. Lalu apa yang dilakukan di rumah? Kadang kalau kita pulang ke rumah itu kan diam dulu. Dan itu biasanya itu sudah tahu. Istri itu pada itu tahu. Udah, ini mungkin perlu waktu beberapa menit diam dulu. Setelah itu juga akan keluar dari si bapak misalnya. Dan ini sebenarnya poin untuk bisa kemudian saling mendengarkan misalnya. Misalnya ibunya sama-sama bekerja, dia juga ada cerita. Kalau ibu di rumah, mereka juga punya cerita yang ingin dibagikan pada bapak. Jadi ini soal kesediaan untuk saling mendengarkan. Itu nama itu ya. Topiknya apa? Topiknya tentu bisa topik ringan, topik lucu, tidak harus selalu yang berat. Apalagi dengan anak-anak. Anak-anak mungkin malah anak-anak yang ingin didengarkan dulu. Betul. Nah, ini menyediakan sekian ruang, sekian waktu untuk anak-anak bercerita. Itu memang mesti digagas. Nah, gate ini memang ada poin di situ nanti dalam gerakannya itu ketika komunitas terbentuk, ayah-ayah teladan itu sudah mulai bercerita. Ada salah satu yang akan didalami di situ, bagaimana bangun komunikasi yang cair, komunikasi yang positif, dua arah di dalam keluarga termasuk dengan anak itu sendiri, pasangan. Oke, jadi pertama bisa jadi aktivitasnya tidak mesti hal-hal yang berat, misalnya di rumah teh kudu balanya dan sebagainya kan gitu, nggak usah. Tapi kemampuan sederhana itu kemampuan mendengarkan. Kadangkala ini yang sulit ya, karena dimiliki oleh seorang bapak, dia seorang merasa dari luar nih capek aktivitas, pengennya di rumah langsung istirahat, ketemu sama anak, ketemu sama istri. Padahal kalau nggak sama ayahnya, dia bingung ke siapa kan? Kalau curhatnya itu merasa dirinya hampa, maka punten-punten di Garut itu ada fenomena di mana anak itu sering curhat masalah orang tua, masalah keluarganya karena tidak didengarkan oleh ayah dan ibunya, curhatnya ke medsos kan, Kak? Bayangkan status WA-nya dia ngisi keluhan tentang kehidupan pribadinya, bahwa ayah saya gini, semua orang tahu. Itu kan akibat dari tidak didengarkan gitu. Laginya ke medsos. Ditangkaplah sama pedofil, tangkaplah sama apa? Itu ngerinya begitu. Ketika kemudian ada bagian anak yang tidak terpenuhi di rumah, yang semestinya orang tua ini kan menjadi tempat ternyaman, tempat terpercaya untuk curhat gitu ya. Tapi karena anak merasa tidak mendapatkan tempat itu, tidak merasa tidak didengarkan, tidak diperhatikan, maka dia akan cari perhatian ke yang lain. Biasanya ke berita atau juga medsos. Nah, kita tahu medsos itu kan ruang terbuka, ya kan, yang semua orang bisa komen, itu dari beragam entitas bisa bertemu. Kita punya pikiran apa, dilihat dari perspektif yang apa dan seterusnya, sehingga kadang tidak apple to apple kita bicara di ruang yang terbuka itu. Kan ada bagian-bagian yang mungkin anak ingin bercerita terbatas, hal privasi ya. Kan tidak. Ini yang menjadi masalah kemudian. Urusan-urusan privat disampaikan di ruang publik, kemudian yang publik dipaksakan masuk ke dalam ruang private. Pembicaraan-pembicaraan itu yang, bayangin kalau pembicaraan yang sifatnya private, misalnya tadi bicara tentang ayahnya ibunya, itu kan harusnya diselesaikan di rumah. Betul. Tapi kalau kemudian di share di medsos, ya ada resiko-resiko yang kemudian
harus diterima. Iya, perubahan fatal ya. Baik. Mendengarkan para bapak, jadi ini kadang-kadang gini bingung, aduh di rumah tuh saya gak punya ilmu, saya gak punya apa, gak punya kemampuan untuk mendidik anak. Padahal tadi sederhana, aktivitas di rumah itu adalah mendengarkan. Nah khasnya hari ini kemampuan mendengarkan itu memang ya agak sulit sebenarnya. Kalau kita kan semangat menasehati, semangat ngobrol daripada semangat mendengarkan. Kira-kira selain itu ada lagi nggak kan? Iya, saya menggarisbawahi pada poin tadi yang di awal tadi kita diskusikan. Ya. Bagaimana kemudian mengembalikan intimitas atau kehangatan di dalam keluarga tadi. Kalau saya melihatnya dalam tataran yang paling sederhana itu, menghidupkan kembali percakapan di rumah itu pintunya. Kemudian menghadirkan kembali pelukan yang sudah lama hilang. Iya, betul. Ya mungkin dua itu. Percakapan dan pelukan. Ketimbang memeluk yang lain nggak jelas di luar sana. Ya sudah disediakan tuh. Iya, betul. Yang boleh dipeluk 24 jam di situ. Lalu ketimbang mempercakapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, di situ apapun topiknya, apapun temanya, di rumah itu bisa disampaikan. Jadi saya ingin mengatakan rumah itu seperti samudra, mau sampah, mutiara, apapun bisa masuk situ ya. Betul. Dan nanti didiskusikan bersama. Dan itulah indahnya, karena ketika semua menolak, hanya keluarga yang bisa menerima itu. Mantap. Percakapan nanti kolaborasi ya. Tadi kemampuan mendengarkan, percakapan, kemudian pelukan. Jadi ini bapak-bapak lebih baik menyediakan bahu sebagai tempat sandaran istri daripada bersandar di bahu jalan begitu. Gitu kan. Nah, kira-kira nih percakapan kan saya agak sedikit ke Islam ya. Di Al-Quran itu kan ada sekitar 16 percakapan ya antara orang tua sama anaknya. Naasnya dari 16 itu 14 antara ayah dan anak. Nah, gimana nih kira-kira melihat fenomena ternyata di rumah itu bapak itu sulit mengawali bicara. Hal-hal apa yang harus diomongkan? Yes, ini juga poin yang seru nih untuk kita telisik lebih dalam. Ternyata di kitab suci percakapan yang lebih banyak bukan dengan anak bersama ibu, tapi ternyata sama bapak. Tapi dengan bapak. Dari sekian belas percakapan. Dari 16 ke 14, cuma dua yang dengan ibunya. Artinya bisa dipahami juga bahwa harusnya memang karena percakapan itu kan dua pihak, ada yang mendengarkan, ada yang mempercakapkan sesuatu, ya, betul. Gitu ya, dan terus bergantian peran. Nah, kenapa kemudian menjadi diam, sunyi, dan tadi cicak tadi ya, ya cicak, kuling itu, lalu menjadi dingin, semakin dingin dan semakin tidak ada percakapan, sunyi aja begitu ya. Nah, saya kira kita bisa mulai dari kan anak ini belum nyampe pada usia dewasa ya. Tapi kita kan sudah pernah menjadi anak-anak, sudah pernah menjadi remaja. Kalau pikiran saya sih kita bisa mulai dari bapak yang memulainya untuk membuka percakapan. Misalnya percakapan yang paling sederhana. Tadi di sekolah ngapain? Ya. Sederhana kan ya? Hari ini apa yang paling membuatmu bahagia? Betul. Itu kan pertanyaan yang saya kira tidak perlu pikir berat untuk menjawabnya. Betul. Tapi anak akan mungkin antusias, pasangan mungkin juga akan antusias. Apa yang membuatmu bahagia hari ini misalnya? Sarapan enak. Di sekolah tadi dapat teman baru. Dia akan cerita. Jadi dari hal-hal yang sepele itu saya kira sih mulai. Keren. Nih baru hebat kepala gitu KBN dan soalnya rata-rata kalau bapak-bapak pulang ke rumah itu mendadak cosplay jadi Kang Ilyas karena gimana tuh? Jadi bukan percakapan di rumah itu tapi menginterogasi anaknya. Ada PR hari ini. Gimana nih kamu nilai ulanganmu kenapa nilainya merah semua? Kan nggak enak gitu kalau pertanyaan anak kan seperti itu. Jadi memungkinkan anak itu jadi susah untuk keluar semuanya gitu karena terkesan percakapan itu diinterogasi oleh ayah dan orang tuanya. Jadi males ngobrol sama mama dan bapak mah gitu. Karena diinterogasi kesannya bukan ada ngobrol gitu. Iya. Nah gitu kan. Kira-kira ada lagi kira-kira? Iya, saya kira sebagai satu gerakan ya, maka gerakan bapak milenial, teman-teman komunitas di luar sana ini memang tidak bisa
berjalan sendiri. Betul. Nah, saya menganggap penting kalau kemudian kita bapak-bapak dan calon bapak itu sudah mulai membangun komunikasi, sering ada pertemuan, sering ngobrol gitu ya, entah di warung kopi, entah di meja ini, entah di beragam tempat gitu ya. Karena kalau kita sudah mulai membuka percakapan antar bapak, kemudian nanti yang nimbrung lebih banyak lagi, lalu ini semakin menjadi spiral percakapan gitu ya. Tapi percakapannya kan menjadi menarik karena ini antar bapak. Iya. Sesama mengalami gitu ya. Kan sekarang banyak tuh ya video-video pendek yang kita apresiasi bapak yang pulang kemudian bengong di teras itu katanya itu sedang ngopi. Ya. Nah, pada hal-hal itu saya kira yang satu kita mulai mengajak yang lain untuk berkomunikasi, untuk membuka percakapan, ruang-ruang dialog antar bapak misalnya, dan tidak harus selalu serius sebenarnya kan, memang lewat meja kopi dan terus. Nah, dari cangkir kopi kita bisa lalang buana ya. Kalau bahasa Jawa cangkir itu kan menyancang pikir, mengikat pikiran. Cangkir itu dari bahasa Jawa ya, mencancang pikiran. Nah, jadi mengikat pikiran. Makanya kalau betul ya Pak ya, betul. Nah, itu ada orang Jawa juga di luar. Biasanya dengan cangkir kopi itu kita bisa lebih banyak lagi membuat itu. Saya masih ingat misalnya ini karena ada pemerintah di Madura. Ada Pak Jawa Imron ya, budayawan Madura. Dia pernah bercerita pada waktu dulu itu ketika bulan purnama tiba, itu adalah satu fenomena yang sangat dinanti oleh anak-anak. Mungkin zaman kita sudah nggak dapat tuh. Kenapa menarik bulan purnama itu? Karena ketika bulan purnama tiba, nampak bulat begitu ya, cerah. Itu anak-anak otomatis habis lisan itu misalnya menggelar tikar di depan halaman, lalu ditunggulah kakek neneknya atau orang tuanya yang setelah tikar itu dikerumuni anak-anak, mereka akan bercerita. Nah sekarang di mana kita ketemu anak kita? Komunitas begitu tuh, orang bisa berkumpul tanpa dikomando, bulan pertama datang kumpul aja. Dan ini harus diingatkan kembali. Ya. Kita saling mengingatkan sebagai antar bapak ini. Ya memang tidak semua orang bisa secair atau jangan dibandingkanlah satu dengan yang lain. Tapi intinya kan bahwa anak tidak ada sekat. Ya. Lalu keluarga menjadi tempat yang ternyaman betul bagi anak-anak. Makanya ada gerakan ayah teladan. Jadi ada beberapa indikator sebenarnya yang ingin dicapai dalam gerakan ayah teladan. Saya ingin sebutkan beberapa ini. Pertama, interaksi tadi yang sudah mulai hambat itu sudah semakin hangat. Ya, kemudian aksesibilitas. Jadi orang bisa bicara kapan saja, anak-anak bisa tidak harus susah lah ya untuk komunikasi dengan orang tuanya. Yang ketiga tanggung jawab. Ini yang seringkali kita patah di sini. Kita mengartikan kalau sudah memenuhi nafkah, sudah disekolahkan, sudah dikursuskan, sudah sandang pangan itu dipikir selesai gitu kan. Padahal kita lewat KIT ini, lewat gerakan yang ada ini, BKKBN sedang mengkampanyekan bagaimana kita bisa melakukan lebih dari itu. Karena selain fungsi tadi tanggung jawab untuk pendidikan dan seterusnya, ada fungsi sosial tadi yang harus dilakukan. Ini menarik nih kalau membangun menghadirkan kembali figur ayah yang utuh gitu ya di rumah. Yang fisiknya mungkin tidak sering tapi batinnya, kehangatannya, jiwanya hadir. Betul. Mungkin kan ada satu dan lain hal ada ayah yang harus jauh dari anak-anak tidak setiap hari. Tapi itu tidak menjadi masalah kalau kemudian komunikasinya masih terjaga, kemudian anak juga merasa intens. Betul. Nih saya kalau sedikit cerita, Nabi Ibrahim itu kan sama Nabi Ismail kan jarang ketemu itu. Ya. Tapi ketika disuruh menyembelih tiba-tiba kok mau gitu kan. Ya ternyata sedikit ternyata ada semacam informasi yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim itu via kalau sekarang mungkin via kantor pos misalnya. Disampaikan kepada Nabi Ismail terkait kabar dia gimana, informasi pertumbuhannya gimana sebagainya.
Itu yang kemudian menyebabkan merasa Nabi Ismail itu masih diperhatikan gitu. Sama apa? Sama ayahnya itu. Jadi menarik nih, ada interaksi, ada apalagi aksesibilitas dan tanggung jawab ya, ada yang dilakukan oleh Bapak. Kira-kira yang lain ada lagi, kira-kira? Ya, saya kira dengan 3 itu, kemudian kita bisa menghidupkan lagi fungsi-fungsi yang berada di dalam keluarga. Jadi, saya boleh mengatakan ini di ruangan ini, kan tidak semua keluarga itu bisa berfungsi dengan baik. Betul. Ada yang mengalami disfungsi keluarga. Betul. Nah, disfungsi keluarga ini yang fungsi-fungsi harusnya berjalan dengan baik itu kemudian tersendat. Betul. Tersendat. Nah, ini kalau Bapak milenial tentu selesai urusan gitu. Kang Aja ini kan selain dosen, ustadz dan juga penggerak masyarakat kan begitu ya. Makanya tadi bisa cerita Nabi Ibrahim, bisa cerita percakapan antara ayah dengan anak yang ternyata 14 percakapan begitu ya. Nah, misalnya fungsi agama. Betul. Kan kita kalau di BKKBN sering mengkampanyekan berapa fungsi ya? 8 fungsi keluarga ya. Berapa? 8 ya, 8 fungsi keluarga. Pertama misalnya fungsi agama. Agama, ya. Nah ini kan jangan dipahami kemudian bapak-bapak harus jadi ustadz semua, tidak. Harus berdakwah ya. Tidak. Maknanya adalah bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam rumah. Gitu. Bukan hanya mengakui, tapi menghadirkan Tuhan di dalam rumah. Sehingga anak-anak itu bisa yakin, keluarganya bisa punya keyakinan yang kokoh, tidak mudah goyah. Lalu dia melakukan, mengimplementasi apa yang diyakininya. Dengan tanpa ragu, dengan tanpa paksaan. Karena itu bagian dari kebutuhannya. Nah, ini pertanyaannya jalan atau tidak tuh fungsi itu kan? Fungsi agama itu ya. Karena ini fungsinya harus ada keteladanan di sana. Betul. Ini keren sekali sebenarnya konsep BKKBN itu lewat pengenalan 8 fungsi itu. Nyambung itu karena sama program itu, sama programnya program BKKBN sama titah agama itu nyambung sekali. Karena di antara semua doa ayah terkait keluarganya, pertama kali doa itu bukan tentang memperbaiki istri, memperbaiki anak, tapi Robbi ij'alni, jadikan dulu aku sebagai teladan di keluarga dalam hal agama. Gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ada setelah fungsi agama misalnya fungsi sosial. Sosial. Ini yang saya kira makanya ini mudah-mudahan ketemu ya kemarin teman-teman di pusat itu sedang menjajaki pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Karena saya kira membangun keluarga itu tidak bisa satu sektor. Betul. Tapi harus multi sektor. Betul. Ya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Keluarga, mesti digandeng tangan dan beberapa kementerian lain. Untuk pendidikan ya. Karena misalnya kan mesti ada kolaborasi antara keluarga, kemudian masyarakat, sekolah. Satu lagi yang saya belum lupa, media. Jadi 4 gitu. Sekarang jadi interaksinya bahkan lebih seringnya media ya. Betul. Nah ini kalau jadi kan 7 kebiasaan positif yang digagas Pak Menteri Dasmen di sekolah, dia akan ketemu dengan apa yang digagas di rumah tadi. Jadi fungsi sosialnya jalan. Kenapa? Karena di sana ada bagian bahwa anak-anak itu jangan dikurung di rumah, betul, tapi juga tidak dilepas begitu saja di luar ya. Mereka harus bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, ini bagian dari fungsi sosial, bagaimana keluarga kemudian tidak mengisolir dirinya. Betul. Tapi harus bertegur sapa dengan lingkungan dan tetangganya. Betul. Sehingga kecerdasan sosialnya terbangun, terbangun. Benar sekali. Karena gini, kalau kata pendidikan itu, kalau mau mendidik satu orang itu butuh 100 orang keluarga. Dulu ketika kita masih kecil, kita menemukan Islam itu kan di mana-mana. Ketika kita lihat ke jalan, misalnya ada orang negur, kalau bahasa Sunda ya, jangan nggak sholat, misalkan. Itu kan kita, karena tetangga kita itu memiliki fungsi sosial. Kalau tetangga kita tidak memiliki fungsi sosial itu, ya kita mau dapat Islam dari mana? Kita mau dapat teguran nasihat dari mana? Lagi, yang ketiga. Wah ini panjang sekali ini. Berapa menit lagi ini? Udah berapa menit? 29. Oke. Saya sampaikan mungkin nanti di lain kesempatan ya. Pas ya. Ada fungsi-fungsi yang lain. Spill aja, jangan semuanya, biar penasaran. Gitu ya. Ada fungsi agama, fungsi sosial, fungsi pendidikan. Gitu ya. Fungsi pendidikan, kemudian ada fungsi ekonomi. Betul. Gitu ya. Ada fungsi kasih sayang. Ada fungsi lingkungan. Betul.
sampai 8 gitu ya. Nah, itu aja dulu kan ya. Dia penasaran nanti gimana? Yes, nonton lanjutannya. Nah, Kang Ajay, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting saya yakin. Jadi dalam gerakan ayat pelajar ini, pertama kita ingin berikan peran ayat betul. Di situ tapi ada yang menurut saya Ya. Kemudian ini tidak bisa sendirian, maka harus ada kerja pentahelik ini dari swasta, dari perguruan tinggi, betul ya, dari komunitas, dari media, betul. Ini harus kolaborasi, betul. Karena itu kami di Balai Diklat, Balai Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan tusi untuk menyiapkan SDM dalam BKKBN, Kemenduk Bangga ini dan di luar, kami mengajak peran serta dari masyarakat untuk sama-sama membangun konsorsium ayah teladan tadi. Siap. Gitu ya. Nah, di Garut ini sudah ada nih Bapak milenial. Ya. Jadi kita bisa terus bekerja sama dan nanti mengajak yang lain biar gerakan ini semakin besar. Ya, mungkin dampaknya tidak seperti menanam kangkung dalam hitungan hari akan tumbuh, tapi ini seperti menanam jati. Betul. Pada tahunnya kita akan panen pohon yang kokoh, 10 tahun kuat. Gitu, ya. Itu sih poin yang ingin saya tegaskan. Ini kita tidak bisa sendirian. Gerakan ayah teladan atau KID ini mesti kita sama-sama, termasuk nanti di desa. Di desa itu juga mulai kita hidupkan. Makanya kalau Kang Ajay dan komunitasnya sudah mulai bergerak, mungkin pada waktunya kita mesti segera turun di mungkin beberapa desa di Garut, dan kita ketemu Pak Lurah di sana, kita ngobrol bagaimana menghidupkan kembali percakapan di rumah, Bapak di rumah, mendengarkan percakapan pelukan di rumah. Gitu ya. Jadi ini tema besarnya kira-kira mengembalikan kehangatan, stop global cooling, gitu ya. Dan penyakit cicak. Penyakit cicak dengan cara apa? Membangun percakapan gitu ya, dan berpelukan kayak telekabis. Gitu. Mantap sekali. Betul, penting sekali. Pelukan itu sangat penting, Bapak. Mohon maaf ya. Ini saya di ujung. Ini pelukan itu di tangan Bapak itu ada hormon maskulin, ada vibrasi maskulin. Ketika seorang bapak sering memeluk anaknya yang laki-laki, maka dia akan menjadi laki sejati, petarung sejati. Sebab kalau dia jangan disentuh oleh ayahnya, maka dia akan menjadi lelaki solihah. Gitu ya. Lelaki tapi kayak gini, atau lelaki tapi pelimpan, itu lelaki solihah. Kalau bapak jangan menyentuh anak perempuan, maka anak perempuan itu kelak akan kebingungan harus seperti apa dia mencari calon pasangan. Nah, kira-kira gitu. Jadi hadirilah pelukan itu. Pelukan itu gratis dan murah. Terakhir, karena terima kasih atas sambutan dan juga jamuan dari kantornya yang luar biasa. Saya seperti mendapatkan rumah baru, dan mohon maaf nanti kalau studionya sering kotor ya. Digunakan oleh kita, dan teman-teman akan sering kesini, mohon maaf. Terakhir, mohon izin closing statement terkait pengasuhan, ketahanan keluarga, BKKBN. Saya kasih closing statement buat Bapak Dr. Muhammad Tohirin Hasan MPD selaku Kepala Balai Diklat KB. Silakan. Baik, tentuhun Kang Ajay. Terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih pada Kang Ajay, Bapak milenial bersama komunitasnya yang sudah silaturahim ke Balai Diklat Pendidikan dan KB, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga SPKB. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Yang kedua, saya ingin menegaskan kembali bahwa membangun generasi yang kuat itu tidak hanya butuh 1-2 orang, tapi butuh komunitas. Betul. Dan Bapak milenial sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah gerakan, ini sudah menginisiasi Kabupaten Garut. Saya berharap betul ini bisa kita multiplikasi, semakin menggelinding dan membesar, kita semakin bisa mengajak yang lain. Yang berikutnya, karena kita sudah tahu persoalannya, kita sudah tahu juga coba menjajaki beberapa solusinya, ternyata juga tidak mahal-mahal amat gitu ya. Karena problemnya itu hilangnya kehangatan, maka solusinya kembalikan kehangatannya. Dengan cara apa? Mengembalikan pelukan dan percakapan di dalam jiwa. Thank you, sampai jumpa. Cadas, mantap, keren, mantap. Terima kasih Pak
Dokter. Nuhun. Sip, Nuhun. mantap. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi dengan Pak Dr. Muhammad Thohirin Hasan, MPD, di lain kesempatan, di lain waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pakai bismillah enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.